Please mind the gap between Indonesia and the UK. Mind the Gap is a student podcast hosted by students to bring you mindful day-to-day conversation from Indonesian students in the UK. My name is Beth, postgraduate student at Imperial College London. And my name is Angel, postgraduate student at University College London. And our writer, Tamara. From culture shock to the best value for money grocery stores, we aim to bridge the 12,000 kilometer gap between Indonesia and the UK to help Indonesian students adjust and stay healthy, physically, mentally, and financially. Please mind the gap between Indonesia and the UK. Halo semuanya, welcome to our fourth episode. Di episode kali ini kita bawa berita mengenai mahasiswa internasional di UK, terutama di London. Terus juga kita mau ngomongin mengenai money management as university student. Pertama kita mulai aja dari artikel yang dilansir dari Financial Times. Headline-nya adalah Overseas Student Rely on UK Food Banks in Virus Job Shutdown. Ini dia bilang basically karena banyak banget kerjaan-kerjaan part-time dan dukungan-dukungan lainnya untuk international student di UK yang berkurang setelah adanya pandemi ini. Jadinya banyak mahasiswa internasional bergantung dari food bank. Jadi ternyata banyak mahasiswa internasional yang nggak cuma sekolah di London, tapi juga di berbagai bagian dari UK yang dia pindah ke London dengan harapan bisa cari part-time job. Dan ternyata setelah sampai ke London, part-time job ini susah banget dicari because no one is hiring right now. Jadinya mereka terpaksa tinggal di satu rumah dengan kapasitasnya tuh yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Gitu. So, this article basically tell a story about the Newham Community Project Food Bank in East London. They say the challenges are particularly prevalent in part of East London, where the Newham Community Project, a mosque-based charity, provide food to more than 1,300 students every week. Wow. So students from relatively poor background in countries such as India and China who rely on part-time jobs to cover basic expenses are among the worst affected. Dan sampai sekarang juga belum ada ya policy dari UK government untuk nge-waive tuition fee-nya international student juga. Jadi basically in 2018-2019 academic year, overseas student accounted for 20% of those studying in UK higher education, with people from outside the EU paying annual fees of between 14,000 to 20,000 pounds. Jadi memang kalau yang aku dengar tuh mahasiswa kalau dari UK dia bisa cuman bayar 9.000 mungkin ya per tahun. Sementara kalau misalnya dia dari overseas itu bisa 14.000 sampai 20.000 per tahun. Mungkin ini ngomongin yang mungkin ini ngomongin yang undergraduate ya. Yang S1. Ya karena S2 I heard sampai 30.000. Ya kalau S2 dia naik aja tergantung degree-nya sih kalau S2. Member of Unit Resist Border Controls, which campaigns for international student rights, said the issues was a big problem, and she blamed successive UK governments for barring people living in Britain on time-limited visa from receiving public money,
such as social security benefits. So, termasuk international student kita yang hidup di sini berdasarkan visa yang ada kadaluarsanya kan ya, kita nggak bisa terima public money atau social security benefit. The universities who recognize the financial pressure the pandemic has placed on students are providing increased financial support and ensuring continued well-being support as a result. Tapi kayaknya tidak cukup. Aku juga kayak lihat di beritanya sih di BBC beberapa hari lalu tuh antrian di food bank-nya bahkan bisa sampai 2-3 jam sebelum food bank-nya buka, dan sampai matahari terbenam sampai malam pun dia masih ada gitu antriannya panjang. And then the organizer of the service said it was helping students from about 20 institutions. For many of them, the job shortage had exacerbated problems resulting from the pandemic's effect on their families' ability to fund their education. Since the pandemic, many of them haven't got the work to repay their expenses. So, students are paying $14,000 for a one-year master degree in big data from one of the university in UK that was now entirely online. Terus juga ternyata nggak cuma di Newham aja, tapi ada juga di Shepherd Bush. Di situ juga ada food bank-nya juga. And then another article from studyinternational.com said that extra £50 million is given to support UK university. So basically, last December, the UK government gave £20 million to UK universities, and this February they will give another £50 million. But still, as pandemic disrupted UK universities throughout 2020 with lockdowns and campuses turning into virus hotspots, students struggle with challenges such as additional costs in accommodation, difficulties accessing online learning due to lack of resources, and losing jobs. And some international students in London have even resorted to food banks and living with multiple people in single rooms to get by. Ya, yang aku lihat di beritanya itu juga satu flat yang biasanya diisi 7-8 orang, ini tuh diisi 15 orang. Dan satu kamar yang ada cuman misalnya satu queen bed gitu, itu kan biasanya ya 2 orang masih cukup lah ya queen bed. Ini mereka isi 3 orang, and then kayak 2 orang tidur di lantai gitu, kayak di karpet gitu. Just pretty sad. As UK universities shifted to online lessons, many were campaigning for rent rebates, term time accommodation, and tuition fee refunds. Ini juga kemarin lagi rame banget ya beritanya. Jadi mahasiswa di UK banyak yang protes, banyak yang signing petition minta untuk sewa akomodasinya diringankan atau misalnya kayak di cancel, kemudian tuition fee-nya di refund. Yang kayaknya kalau untuk tuition belum berhasil ya, cuman kalau untuk rent-nya sih akhirnya kalau menurut berita itu kemudian digratiskan gitu loh untuk anak-anak yang tidak tinggal di situ. Jadi mereka tidak harus di kampus dan mereka balik ke kampung halaman. Kalau biasanya kan akomodasi itu ada kontrak gitu kan, kayak 1 tahun. Student hall, student accommodation biasanya ada kontrak 1 tahun atau 6 bulan. Nah, during that contract time, whether you're there or not, you have to pay the rent kan. Nah, ini kalau misalnya yang kemarin berita yang aku lihat sih, jadi universitas itu meringankan biaya sewa untuk mahasiswa, terutama yang tinggal di student hall atau yang tinggal di akomodasi yang disediakan sama universitas itu sih. I see. Jadi kalau misalnya emang dia pulang balik ke kampung halaman dan si kamar itu tidak ditempati, ya dia tidak harus bayar gitu. Cuman untuk tuition fee so far yang aku tahu dari kampus aku
UK government sih claiming kalau misalnya mahasiswa masih dapat learning outcomes yang sama dengan the learning outcomes that you would have gotten before the pandemic, then mereka nggak bisa nge-refund atau kayak mengurangi tuition fee-nya. Oh, I see. Although university staff are making huge efforts to offer high quality online learning, the government should provide support that recognize the students are missing out on the wider student experience that they would benefit from in a normal year. And basically they noted that the funds will not cover all students in the UK. It is extremely rare for a university to extend any of its hardship funds to partner institutions such as pathway colleges. Jadi dia mungkin uang yang didapat dari government-nya ya buat main branch dari uni itu aja kali ya. And then apparently multiple professors from multiple universities are signing letter calling for a reduction equivalent to waiving the interest rate on student loan for 15 months. Starting from the first national lockdown implemented last March until the end of this academic year. Gitu sih, basically berita terbarunya dari UK yang mengenai mahasiswa internasional. Yeah, actually that's too bad sih buat mereka. I mean kayak gimana ya, sama international student kayak merasa, aduh, gue beruntung banget sih sekarang tuh kita stable lah kondisinya gitu dibandingkan mereka, karena managing our time untuk belajar dan juga untuk cari uang tuh susah banget sih. Yeah, I guess banyak yang kesulitan karena their main income, terutama untuk yang nge-cover pengeluaran sehari-hari itu dari part-time job gitu ya kayaknya. Jadinya begitu part-time jobnya hilang ya bingung juga, maksudnya mau dari mana pengeluaran itu. So basically dari berita-berita tadi kita kepikiran untuk sharing some tips gimana caranya sih biar kita bisa manage uang kita secara bijaksana. Jadi first thing first, yang pertama kita harus lakukan adalah budgeting. Itu maksudnya gimana sih? Jadi kita perlu punya certain budget berdasarkan uang yang kita terima dari siapapun, misalnya dari beasiswa atau dari orang tua atau dari tabungan kalian sendiri. Jadi kita harus udah tahu nih berapa sih budget yang kita punya in monthly basis gitu. Ketika kita udah tahu nih income kita berapa, baru kita hitung kira-kira biaya untuk kita hidup at least monthly itu berapa sih. Nah, biayanya itu bisa kita dapat dari makan dan minum yang udah pasti. Terus any bills kayak ada gas, electricity, water, phone, wifi, etc. Lalu yang paling besar nih biasanya adalah accommodation fees. Jadi rent rumah atau apartemen gitu-gitu. Lalu ada juga jangan lupa travel cost, which is di sini mostly itu pakainya misalnya kayak naik tube atau naik bus, something like that. Itu dilema terbesarnya mahasiswa juga sih ya, mau milih akomodasi yang dekat kampus untuk motong biaya transport atau memilih yang agak jauh biar akomodasinya lebih murah tapi kena biaya transport gitu ya. Betul. Jadi kayak pilih yang mana ya. Jadi pokoknya kalian harus bisa manage gimana caranya diambil yang misalnya tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak akomodasinya nggak terlalu murah tapi transportnya juga nggak terlalu mahal, jadi bisa di tengah-tengah. Atau kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat yang kayak deket kampus, jadi bisa jalan kaki dan akomodasinya juga nggak terlalu mahal, bisa kayak gitu. Jadi memang harus pinter-pinter cari dan rajin mencari. Ya, aku malah dapat yang next to campus, tapi it's one of the cheapest ones around. So. Wow, so lucky. And make sure that your income is either more than or equal to your outgoing expenses. Jadi jangan sampai itu besar pasak daripada tiang gitu peribahasanya. Dan juga kalau ada nih banyak banget yang sharing akomodasinya, jadi sama strangers atau sama teman gitu ya,
kalian harus make sure kalau pills-nya itu bisa dibagi rata gitu ya, secara fair. Dan juga harus dibayar dengan on time, itu penting banget sih, karena kalian gak mau kan meninggalkan hutang. Nah, kita juga punya nih beberapa tips gimana caranya biar kalian tuh bisa stay on budget. Jadi yang pertama itu adalah udah pasti sebelum belanja harus punya list. Jangan sampai nggak ada listnya, nanti kalian bisa belanja macam-macam tanpa tujuan dan akhirnya berakhir mubazir karena basi dan sebagainya gitu-gitu. Dan ini ada tips yang paling sering nih aku dengar, itu adalah never shop when you're hungry. Karena kalau kita lapar, kadang tuh kita kayak kepengen terus gitu loh, kayak lapar mata. Jadi kayak harusnya nggak butuh, tapi malah beli gitu kan. Jadi kepengen. Jadi makan dulu lah sebelum kita belanja ya, gitu. Terus yang kedua adalah belajar masak sih, karena ini benar-benar bisa mengurangi expense kita untuk makan. Karena belanja itu biasanya jauh lebih murah karena barang-barangnya kan bisa kita dapatkan di groceries. Sedangkan kalau kita jajan di luar beli makan tuh somehow ya mahal sih basically, karena mereka ada ongkosnya kan, ada ongkos kirim dan sebagainya. Untuk perbandingan, let's say kalau kita dalam satu hari itu kita eat out, sekali makan aja paling murah itu kan paling 5 pounds ya. Sandwich gitu kan 5 pounds. Compare ke kalau kita grocery shop seminggu itu dan masak sendiri itu bisa kayak 20 to 25 pounds itu buat 7 hari. Jadi emang kalau mau hemat ya kita harus belajar masak lah. Betul. Dan itu 25 pounds itu aja seminggu makannya sehari 3 kali kan. Iya. Jadi kayak jauh lebih murah banget. Terus yang berikutnya adalah coba compare harganya di beberapa supermarket. Di sini tuh banyak banget supermarket yang kualitasnya kurang lebih sama, tapi harganya bisa lebih murah gitu. Contohnya misalnya kayak Asda, Lidl, gitu-gitu tuh somehow mereka lebih murah daripada supermarket yang kayak Waitrose atau Sainsbury gitu-gitu. Terus kalian juga bisa nih, saya di rumah gitu kan ya, ada barang-barang atau appliances yang mungkin rusak dan sebagainya. Kalian nggak usah beli baru. Kalian bisa beli juga di Facebook Marketplace. Mereka biasanya jual kayak second hand stuffs dan itu jauh lebih murah gitu. Dan kualitinya tentu aja harus cari yang pintar-pintar sih, yang masih bagus gitu ya. Ya aku pernah dapat dari Facebook Marketplace tuh kayak winter coat yang pemilik awalnya tuh cuma baru 1 tahun dan dia pakai cuma 1-2 kali, and then dia hamil dan kayak udah nggak fit lagi. Jadi basically new, tapi harganya tuh jauh banget, kayak more than 50% off. Ya, Jadi, gitu kan. Ya, aku biasanya lihat-lihat Facebook Marketplace. Yeah, it's also a good place to sell your stuff if you've got like things that you don't use. Right. Ya, jadi kalau misalnya kita ntar mau pulang, terus banyak banget barang-barang kita yang udah gak mungkin kita bawa pulang gitu kan ya. Kita bisa jual di Marketplace, jadi lumayan lah ada pendapatan gitu. Nah, terus nih yang terakhir biar bisa belanja murah adalah belanja pas malam hari. Karena beberapa supermarket tuh kadang mereka punya penawaran yang kayak beli fresh products itu jauh lebih murah gitu. Jadi biasanya kayak jam 7 malam, ada juga yang jam 9 malam, itu mereka bisa offer kayak 50% discount gitu. Yeah, so a lot of supermarkets have a reduced to clear area with products that expire soon, where you can find heavily discounted products. Dimana sebenarnya kalaupun dia tempelannya itu bilangnya expire-nya misalnya besok, itu sebenarnya kalau kita simpan di kulkas itu masih bagus 1-2 hari setelah expire date-nya itu sih, kalau misalnya aku coba-coba ya selama ini. Jadi itu nggak akan basi, soalnya mereka juga nggak mungkin nge-labelin expire-nya tuh kayak pas di hari dia akan berjamur atau di hari dia akan nggak bisa dimakan, mereka akan labelin. I think itu tuh kayak salah satu marketing campaign gitu loh. Jadi don't worry, kalaupun mau beli bahan makanan yang mau cepat expired, asal kita terus masukin kulkas, atau misalnya kita masak hari itu juga and then dimasukin kulkas, you don't have anything to be worried for. The discounted food atau makanan yang sudah mau expire itu bisa either kita masukin freezer
atau kayak langsung kita masak terus kayak meal prep gitu loh, setengahnya disimpan di kulkas untuk dipanasin besok buat lunch or something gitu. And what I found really interesting here is that how supportive the country is to student, karena basically semuanya ada student discount. There are lots of great student discount available di toko-toko, online, di restoran, dan untuk transport juga. Jadi satu hal yang harus diingat kalau lagi belanja itu untuk nanya apakah ada student discount, and to bring your student ID everywhere, karena mereka kalau ada student discount mereka akan minta bukti dari student ID itu. Contohnya misalnya, first time I got here, aku langsung subscribe Amazon Prime yang which is 6 months free, yang aku niat untuk unsubscribe begitu 6 bulan free itu habis. And then apparently Netflix is cheaper as well for student, and Spotify. Terus juga if you know the website for organization stuff kayak Notion, itu juga untuk if you have the education email from your uni itu akan free. And then there's this wonderful thing called Uni Days and Student Beans, di mana mereka ngumpulin banyak student discount gitu loh. Jadi di satu website itu ada semua student discount yang bekerja sama Uni Days, dan kita bisa browsing. So if you need waterproof hiking shoes, for example, then you can just look through vendors yang ada di Uni Days yang jualan sepatu, and then belanja di situ, and then you automatically get like 10 to 20% student discount, atau kadang-kadang voucher gitu. And kalau misalnya ada yang lagi kepengen McDonald's gitu, apparently you get a free small burger or McFlurry for your student ID. But kembali lagi, don't use this as a reason to spend money on things that you don't really need. Right. Jadi kadang-kala aku juga suka gitu kan, kayak wah diskon gitu. Jadi harus kembali lagi ke tadi yang poin pertama, make a list of the things that you need. Jangan sampai lapar mata. Betul. Nah, berikutnya nih ya, cara lain untuk mendapatkan uang tambahan adalah dengan part-time work. Tapi mungkin untuk yang sekarang di pandemi ini agak susah ya, jadi memang lebih challenging daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya mungkin nanti buat teman-teman yang akan ke UK di upcoming years, ini bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan kalian selain dari main income kalian. Jadi itu sangat membantu sih untuk nambah-nambah lumayan. Biasanya kayak mereka itu dibayarnya per jam, itu range-nya macam-macam. Ada yang kayak dari 9 pound per jam. Itu berarti kalau misalnya kita kerja 10 jam, itu berarti 90 pound itu per hari. Itu lumayan banget sih untuk nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi message-nya di sini adalah jangan sampai kita fokusnya adalah part-time work daripada belajar. Padahal kan kita mahasiswa, jadi tugas kita adalah belajar gitu. Jangan sampai waktu kita tuh terbuang untuk part-time work aja gitu, karena bisa jadi nanti academic performance kita jadi turun dan lain sebagainya, dan malah menambah biaya kan kalau misalnya kita jadinya nggak lolos dan lain sebagainya gitu. Yeah, I think you have ini juga sih working hours limitation juga untuk student visa. Generally they have maximum 20 hours of work. It's more than that, kayak itu udah nggak boleh apparently. Iya, dan secepatnya sih untuk cari kerja itu, karena banyak banget nih teman-teman yang juga mencari kerja kan. Jadi be the early bird untuk dapat pekerjaan seperti ini. Jadi memang the better your chances, so try to apply before other students gitu sih. Dan sekarang tuh udah banyak banget platform-platform untuk cari kerjaan. Jadi nggak kayak dulu ya, kita biasanya ditempel kayak dicari part-time worker, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kita udah banyak banget disediakan platform-platform. Contohnya ada Facebook Jobs, ada juga Indeed, Glassdoor, Total Jobs, Target Jobs. Bahkan kita bisa dapat informasi tuh di university's career website gitu.
Jadi baik banget sebenarnya cara untuk mencari pekerjaan dengan mudah, dan itu bisa kita cari di online, di website. Ya, dan kerjaannya tuh contohnya kayak misalnya yang banyak ya babysitting, apalagi sekarang kayak orang tua both kerja di rumah, ya walaupun kerja di rumah masih pada nyariin babysitter gitu untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya juga kan sekolahnya di rumah, jadi ya mostly mereka akan cari babysitter untuk ngawasin anak-anaknya. Dan kerja di supermarket, atau misalnya mungkin nggak usah jauh-jauh di library, atau cari student job yang dari kampus. Misalnya kayak aku kemarin baru lihat advertisement buat student union di uni aku, yang ada juga yang posisinya yang paid gitu, nggak cuma yang volunteer aja. So yeah, there are a lot of places. Probably best to start looking through your uni first, then through the other platforms. And then another big expenses adalah transport, because as easy as it is, tube and bus still cost you quite a lot, whether it's your commute to class or heading back home for the holidays, or you'll need to include travel costs in your budget. There are a lot of various student travel cards and deals to reduce costs. So check what transport companies are offering where you're studying and book in advance for additional savings. Biasanya kalau misalnya kita beli tiket kereta mau keluar kota gitu ya misalnya, kalau kita belinya sehari sebelum itu akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita booking let's say sebulan atau 2 bulan sebelum. Gitu sih. Dan generally kartu itu kan kalau Tube sama bus pakai Oyster ya namanya. Ada di sini Oyster biasa sama ada yang Student Oyster Photo Card. Nah, Student Oyster Photo Card kita harus apply dulu ke TFL namanya. TFL tuh website dari government yang khusus untuk transportation. Nanti kita apply di situ, kemudian masukin universitas kita, tunggu di confirm, and then dia akan kirim kartu Oyster yang ada foto kita. And it could save 30% of London travel cost karena dia akan punya cut off daily expenses from transportnya tuh yang beda dengan Oyster biasa. Let's say misalnya kalau Oyster biasa cut off-nya tuh 9 pound misalnya. Jadi kita kalau misalnya traveling around and then mencapai 9 pound, the next travelingnya kita udah nggak bayar lagi. Jadi kayak maksimum kamu dicas sehari itu 9 pound. Sedangkan kalau pakai yang Student Oyster Photo Card itu maksimumnya akan lebih turun lagi. Let's say misalnya ya, aku soalnya nggak hafal nih. Misalnya kayak 6 pounds gitu, jadi ya maksimum kamu keluar untuk traveling dalam sehari mau sampai kemanapun kamu di let's say di London gitu ya, mau zona berapa ya itu cuma 6 pounds gitu. Terus juga ada namanya National Rail Card, dan kalau misalnya untuk mahasiswa mungkin bisa beli yang 16 to 25 Rail Card karena dia so basically it's kayak subscription system sih, jadi untuk setahun kita bayar 30 pounds, and if you want to get for 3 years in a row, kayak straight 3 years, misalnya kamu ada graduate di sini, itu 70 pounds I guess. Dan dia bisa save 1/3 on train fares. Misalnya kamu kuliahnya di London dan pengen ke Bristol misalnya, nah itu kamu bisa dapat 1/3 off gitu dari harga aslinya. Dan apparently kalau misalnya kamu jadiin satu si rail card ini dengan Oyster, which you can, kamu bisa dapat potongan harga lagi kalau kamu traveling by Tube on off-peak hours. Jadi kalau kamu travelingnya tidak di peak hours, itu kamu dapat diskon lagi. Gitu. So baik banget untuk pilihan-pilihan diskon buat mahasiswa, dan saking baiknya mungkin agak bingung ya. Jadi bacanya pelan-pelan, milihnya kayak hitungannya dihitung yang baik, karena ada juga pilihan travel card namanya. Travel card ini bagus kalau misalnya kamu commute ke kampus tiap hari, jadi kita bayarnya in bulk gitu, dan kita udah nggak dicas lagi. Tapi kalau misalnya kamu traveling ke kampusnya cuman dalam seminggu cuma 3 hari atau cuma 2 hari,
ya berarti mending jangan, soalnya kayak rugi juga gitu. Mending udah Oyster sama National Rail Card aja gitu. Yeah, and basically traveling by bus is apparently cheaper than by tube. Iya, karena kalau naik bus itu jauh dekat cuma 1,5 pound compared to tube yang akan progresif ya biayanya. Yeah. Jadi kalau misalnya masih achievable tempatnya untuk naik bus, better pilih yang bus aja. Walaupun memang kadang lebih lama ya, tapi ya itu lebih irit lah gitu. Nah, berikutnya nih, pasti kan kalau kita kuliah, kita butuh hiburan juga kan. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa terhibur, kita bisa entertain ourselves, tapi dengan biaya yang lebih murah. Jadi, sering banget kalau di kampus, itu banyak banget acara-acara dari student union. Dan itu basically, most of them free. Dan itu kita bisa socialize with other students as well. Jadi kita bisa kenal banyak orang, baik teman, bisa networking, bisa juga banyak event-event yang menarik. Kita bisa belajar something di situ. Dan mungkin di saat pandemi ini juga susah kan kita kalau misalnya ke bioskop, nonton gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa ke rumah teman, nonton bareng kayak gitu. Itu kan lebih murah ya. Dan kita kan tadi udah dijelasin juga kalau Netflix is cheaper, jadi kita bisa kayak Netflix bareng di rumah gitu-gitu. Dan freshers fairs often give out a lot of freebies and student discounts. Jadi be sure kalau kalian participate di situ sih. Jadi nggak ada alasan lagi kalau mau jadi sociable itu mahal, karena baik banget yang bisa kita lakukan dengan nggak ada biaya sama sekali. Dan enaknya mungkin karena banyak kota itu kota mahasiswa ya, jadi the amount of international student here is like huge. Jadinya banyak yang ada di level yang sama kayak kita, di mana harus berhemat juga, di mana udah ngabisin uang banyak untuk tuition, untuk accommodation. Jadi kalau misalnya kita menolak main atau misalnya kayak ngajak main tapi yang berhemat tuh kayak mereka juga ngerti gitu loh, karena in the same place juga banyak yang kayak gitu juga gitu. And of course when we're talking about school, of course we have to talk about course materials, study books, photocopying, printing. It worth to find out apakah uni kamu memberikan diskon untuk printing atau misalnya memberikan kuota untuk printing. Jadi ada beberapa uni yang dia kasih kuota printing sekian pounds, and then setelah itu baru kita harus bayar gitu kalau kita printing lebih dari itu gitu sih. And try to keep these expenses to a minimum by, let's say, using your library for books instead of just buying books every single time, because there are a lot of books to read. Kayak reading materialnya kadang-kadang bahkan cuma satu buku, cuma chapter 2, 3, 4 kayak gitu kan. Nggak semua buku dipakai for the whole term, cuma untuk kayak satu term doang. So ya, dan juga kalau misalnya kita habis pinjem dari perpustakaan, be sure to avoid late fees. Jadi biasanya kalau aku sih sukanya pasang alarm gitu, kayak tanggal sekian harus kembaliin buku, dan pasang alarmnya kayak seminggu sebelum gitu sih. And then check online whether the books or material that you need is available online. Dan bagusnya di sini tuh universitasnya tuh buka pintu banget gitu loh untuk segala macam material online, jurnal-jurnal gitu ya. Jadi kadang-kadang jurnal yang kalau kita tidak sedang kuliah itu harus bayar 40 pounds sampai like 30 sampai 40 pounds, kita tinggal login institusional kita aja dan itu kita dapat free gitu. Jadi be sure to find out what kind of resources that your uni could get for you gitu. And in terms of printing, of course, printing in black and white is cheaper than in color, and printing in both sides also reduce printing costs. Buying second-hand books, look for union fairs with students selling their old textbooks, also useful. And if you have to hand in regular coursework, it might be worth buying a printer, but look for one with cheap ink cartridges. Jadi kadang kita cuma mikir, oh printernya
yang ini bagus dan murah, ternyata tintanya mahal gitu. Nggak lucu juga tuh. Jadi kalau misalnya kuliah cuma setahun misalnya kayak aku gitu ya, master, of course it would be cheaper for me to just print at the library. Tapi kalau misalnya kamu let's say PhD yang 4 tahun atau misalnya kamu undergrad yang 4 tahun ya, it might worth to buy a printer. Well, that's all we can share for this episode. Wherever you are, whether you're a current student or an incoming student, we suggest you take time to check and recheck all your big expenses, especially policy regarding your accommodation, or new policy from your uni regarding tuition or relief fund for overseas students. We wish you all the best of luck and see you on the next episode. Bye. Please mind the gap between Indonesia and the UK.